Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih yang malam ini sudah bergabung di ruang virtual untuk mendengarkan dan sekaligus menyimak pemaparan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai pengimbasan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, izin saya untuk share screen nggih. Baik, budaya positif termasuk tugas aksi nyata modul 1.4 forum berbagi aksi nyata. Sampun terlihat? Apakah sudah terlihat? Sampun nggih? Nggih, siap. Baik, untuk yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin ini cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan yang diyakini, disepakati, dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, untuk tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus yang diharapkan, yang sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya adalah teori kontrol. Biasanya setelah disiplin, menerapkan disiplin, selanjutnya adalah teori kontrol. Dalam membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi, guru, murid, dan juga tenaga kependidikan itu perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid.
Nah, selanjutnya adalah pendekatan teori kontrol. Kita sebagai guru, pendidik harus dapat merubah paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, contohnya untuk stimulus realitas kebutuhan kita sama nggih, realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita ternyata berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada realitanya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan kehendak. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Next ya. Nah, pakar teori kontrol yaitu Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mohon maaf, banyak yang tipu. Nah, ini tentang Borsell. Kita melakukan sesuatu itu terkadang karena adanya dorongan dari lingkungan atau yang lainnya. Seperti yang terjadi pada kondisi murid-murid kita saat ini. Lingkungan dan keluarga tentunya sangat mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Terkadang kita juga melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah, motivasi ini bersifat eksternal.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini termasuk anak yang atau manusia yang butuh perhatian. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia butuh pengakuan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, padahal ada proses yang lebih sesuai untuk program disiplin positif, yaitu restitusi. Mungkin teman-teman masih ingat, saya sering di sekolah ataupun di luar sekolah saya sering menyebutkan restitusi. Nah, ini yang sedang saya pelajari dalam program guru penggerak ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya saja, kalau dulu waktu saya sekolah pernah dihukum, yaitu kalau bahasa Jawanya dicrot nggih. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan sekarang hal yang seperti itu tentunya dilarang dalam dunia pendidikan. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu tertentu yang telah diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol sendiri pada saat guru menerangkan atau pada saat kerja kelompok. Nah, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain. Jadi bisa dipotong waktu istirahatnya dan harus menyelesaikan tugasnya
karena ketertinggalannya tersebut. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi muridnya tetap dimonitor, tetap dibimbing. Sebenarnya untuk konsekuensi ini kita sudah menerapkannya di sekolah, nggih. Jadi setelah hukuman itu, kalau hukuman memang menyakitkan. Jadi sebenarnya untuk konsekuensi ini kita sudah menerapkannya di sekolah, tapi memang kita tidak merasa menerapkan hal tersebut sebenarnya. Tapi sebenarnya kita sudah menerapkan. Seperti misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu kita sudah sepakat dengan murid-murid di kelas tersebut, kalau tidak mengerjakan PR selama berapa kali, nanti konsekuensinya ini. Nah, jadi konsekuensi itu juga harus dijalankan oleh murid itu sendiri. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi ini kalau bagi saya adalah kata-kata yang katanya kata baru, tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga telah dan pernah menjalankan untuk proses restitusi ini. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara korban dan juga tersangka. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kita sering mendengar apa itu dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, ia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn,
Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Pertama, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Kalau dikatakan di sini, dia kehilangan motivasi dan tidak bersemangat lagi. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang sering diberi penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Bisa juga terjadi kalau di SD mungkin karena di kelas saya pernah terjadi itu, yang iri tidak hanya muridnya, karena muridnya cerita ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya juga ikut protes. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Murid yang dijanjikan sesuatu, jika menjawab benar, justru akan lebih banyak tidak tepat dalam menjawab jika dibandingkan dengan murid yang diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Penghargaan menurunkan kualitas, termasuk kualitas dalam belajar. Berdasarkan penelitian, murid yang dijanjikan sesuatu, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sebaliknya, murid yang tidak dijanjikan sesuatu justru terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Namun, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Aduh, kok begini gitu. Biasanya ngapain? Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini yang penting sebenarnya di materi ini, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Namun menurut saya ini kurang tepat. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, ataupun daftar cek. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima atau terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu bermain, tertawa. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Tahap menciptakan program kebajikan. Pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, atau bisa didapatkan dengan curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Keempat, buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Anda. Keyakinan kelas ini tidak hanya bisa dibuat oleh kelas tinggi, tetapi juga kelas rendah. Kalau kelas rendah misalkan pada saat diajar tidak boleh ngobrol dengan temannya, seperti itu contohnya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, berikut adalah segitiga restitusi gambarnya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Contohnya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tindakan laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi
orang yang dia inginkan. Nah, seperti contoh pada kasus 1 di video ini. Ini untuk kasus yang kedua.
Bentar, ini untuk kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama, pada saat saya memberikan tugas, anak tersebut tiduran di musola. Dari dua kasus tersebut ada hal menarik yang saya temukan setelah memahami tentang materi konsekuensi dan penghargaan. Poin pertama, sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi adalah bentuk paling ideal yang dapat saya terapkan di kelas maupun di sekolah untuk menegakkan disiplin positif siswa. Namun, ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi tersebut. Saat ini saya memulai membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif menggunakan tahap restitusi, di mana sebelumnya anak-anak sudah harus menyepakati dan memahami keyakinan kelasnya. Poin yang kedua, sungguh di luar dugaan saya bahwa memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang.
dan itu sebelumnya tidak ada di bayangan saya. Pengaruh jangka pendek maupun jangka panjangnya juga membuat saya tertegun dan akan berpikir ulang untuk menggunakannya kembali di kelas saya. Penghargaan ternyata juga mampu merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Padahal saya adalah salah satu guru yang selama ini cukup sering memberikan penghargaan untuk siswa saya. Jadi, dengan bekal pengetahuan dari modul ini, saya dapat memperbaiki cara mengajar saya di kelas. Sebenarnya tidak hanya penghargaannya itu tidak hanya sebuah hadiah, tapi seperti seperti nilai. Cepat digarap, nanti tak kasih nilai 100. Nah, seperti itu sebenarnya juga berpengaruh. Nanti yang paling cepat selesai dapat nilai 100, padahal pekerjaannya belum tentu tepat. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, saya harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Saya harus dapat memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah teman, pemantau, ataupun manajer. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan juga harus bergeser menggunakan restitusi. Yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pengalaman saya saat menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid itu ternyata sangat menarik. Mereka antusias untuk menyebutkan hal-hal yang akan kami sepakati bersama demi kenyamanan dan ketertiban kelas serta proses penandatanganan oleh seluruh warga kelas. Bahkan apa yang mereka sebutkan di luar dugaan saya. Pengalaman lain yang tidak kalah berkesannya adalah ketika saya menerapkan tahapan segitiga restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas. Saya pribadi dapat mengendalikan emosi dan murid saya juga tidak merasa saya hakimi. Jadi seperti mengobrol biasa, lalu mereka oh iya Bu, ternyata pada akhirnya mereka menyadari oh iya Bu, ternyata yang saya lakukan ini kurang tepat, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan kita buat bersama kemarin itu. Saya dapat melihat ada perubahan sikap pada diri murid saya. Selain itu, mereka juga tidak merasa iri kalau misalkan temannya masuk sing salah aku terus Bu. Nah, mereka tidak merasa iri seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya persilah untuk materi tentang budaya positif ini. Terima kasih telah menyimak. Untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di ruang virtual ini, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, umpan balik atau bertanya, monggo. Mungkin Bu Bayu, monggo Bu Bayu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih Bu Bayu atas pertanyaannya. Baik, sebenarnya
secara tidak langsung kita ini sebagai guru, sebagai pendidik nggih, itu sudah menerapkan budaya positif tersebut. Contohnya saja saat kita menghadapi permasalahan murid, misalkan sebut saja ada yang bertengkar ngaten nggih. Pastinya kita akan melerai mereka. Selanjutnya menanyakan permasalahan kepada anak tersebut secara terpisah. Si A dan si B misalkan. Si A ditanyai dulu, kenapa? Tadi kenapa? Kok bisa seperti ini? Kenapa? Kok kamu melakukan, misalkan sempat terjadi bertengkarnya sempat napa nggih, ada tangan yang ringan ngaten istilahnya. Nah, itu kita tanya dulu kepada si pelakunya tersebut, kenapa kok kamu sampai mukul temanmu? Nggih Bu Ati, sebentar. Nah, setelah itu kalau kita sudah mendapatkan data-data dari si A tersebut yang memukul temannya itu, selanjutnya untuk korbannya kita tanyai. Satu persatu anak kita mintai keterangan. Selanjutnya kita meluruskan duduk permasalahannya, dan sebenarnya hal semacam itu jika semua guru dalam satu sekolah itu kompak melaksanakannya, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Ngaten Bu Bayu. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, sami-sami nggih. Pak Bu Ati dulu nggih, Pak Ilu. Monggo Pak. Monggo Bu Ati. Oke, saya tertarik dengan posisi kontrol guru yang jenengan sampaikan tadi. Saya ingin bertanya tentang materi posisi kontrol guru, yaitu membuat merasa bersalah. Bagaimana kiat-kiat atau cara Ibu Devi pada saat posisi tersebut? Dan itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Ati, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah di sini, yang pernah saya lakukan adalah seolah-olah saya memposisikan diri saya menjadi anak yang telah melakukan kesalahan tersebut untuk menyadarkannya. Sebenarnya sekaligus membuat dia merasa bersalah atas tindakannya tersebut. Misalkan kalau jadi kita juga harus melihat kondisinya. Kalau anaknya menangis, ya kita biarkan dulu dia menangis. Jadi sampai selesai. Kalau pada saat anak itu menangis kita masih tetap bertanya, kita masih tetap mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan, jawabannya pun juga akan tidak valid. Nah, tujuannya itu agar ia menyadari kesalahan yang dilakukan. Setelah itu saya akan mengembalikan kepercayaan dirinya dengan menjadi seorang teman. Jadi untuk posisi kontrol guru yang pembuat merasa bersalah itu, kita juga harus bisa menempatkan diri kita menjadi teman juga. Ngaten Bu Ati? Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Monggo untuk selanjutnya Pak Ilu. Terima kasih Bu Devi. Nggih. Cukup sudah terdengar atau belum Bu? Sampun, sudah Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Devi dan juga rekan-rekan yang pada kesempatan ini nimbrung bareng belajar bersama Bu Devi ya tentang budaya positif di sekolah. Kebetulan sekali kok nyambung dengan pertanyaan dari Bu Ati tadi di akhir. Bu Devi ada pernyataan sebagai guru, sebagai teman kalau tidak salah. Yeah. Nah tadi sudah kebersit di pikiran saya Mbak ini, karena saya perlu informasikan saat ini
saya mengajar atau mendidiknya diberi amanah di kelas 5. Nah, anak-anak kan udah mulai agak besar ya. Iya. Terus punya pola pikir, punya apa ya, punya yang udah mulai berkembang lah. Nah, saya juga nyaman sebenarnya ketika menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Enak gitu. Ya memang apa ya, pengalaman saya itu memang anak-anak bisa sangat dekat sekali dengan saya ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman. Karena ternyata anak-anak itu senang cara seperti itu. Walaupun memang mungkin pandangan bagi siapa ya, bagi orang tua, saya juga pernah dapat masukan, tapi mungkin itu hanya apa ya, masukan yang tidak langsung. Cuma dari rekan guru yang langsung itu juga ada seolah-olah kok hilang apa ya, sekarang itu dengan gurunya itu kok tidak punya sopan santun gitu. Kalau guru kan siswa dengan guru itu kan ada jarak yang seharusnya menunjukkan rasa sopan santun itu, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata. Tapi ketika saya teman itu nyamannya dapat, cuma kok ada masukan tentang ini. Nah, ini kemudian muncul tadi di presentasi Bu Devi kan, segitiga restitusi ini. Yang datang ke anak sangat menarik sekali. Mungkin Bu Devi bisa berpendapat, menanggapi, mungkin punya pengalaman dan juga mungkin rekan yang lain terkait posisi ini, plus minusnya atau bagaimana lah kira-kira. Karena saat ini saya masih merasa nyaman walaupun memang ternyata sopan santun murid kita itu seolah-olah tidak nampak. Mungkin itu dulu Bu Devi untuk kesempatan pertama, mohon ditanggapi. Terima kasih. Sami-sami Pak Elu. Baik, saya akan menanggapi Pak Elu dulu nggih. Sebenarnya untuk posisi teman ini saya juga pernah merasakan Pak Elu seperti panjenengan. Jadi murid itu terkesan lama-lama tidak sopan kepada gurunya. Terus kurang gimana ya, bahasanya juga seperti bahasa teman, tidak bahasa guru. Jadi seperti tidak menghormati gitu. Tapi di sini saya tegaskan lagi kepada anak tersebut bahwasanya kamu juga harus, walaupun saya ini juga guru dan temanmu, tapi kamu harus tetap punya sopan santun, kamu harus tetap punya anggah ungguh yang bagus kepada orang yang lebih tua. Dan sebenarnya barusan tadi siang itu juga begitu. Ada murid saya itu jadi kemungkinan nggih, kalau dari prediksi saya, anak ini di rumah terlalu dimanjakan. Setelah jadi dia dengan adiknya itu jaraknya ada 9 tahun. Nah, kelihatannya dia merasa kasih sayangnya terbagi. Dan terus efeknya dari itu, dia itu mengajak teman-temannya bermain, tapi teman-temannya ini menurut dia itu tidak mau. Terus dia marah, dia nangis. Nah, temannya lapor dengan saya selaku wali kelasnya. Ini Bu, si A ini begini. Terus saya ajak ngobrol. Di situ saya berperan sebagai teman. Posisi saya, oke, saya teman. Lama-kelamaan anak ini kok ngobrolnya pripun nggih? Berarti memang kurang sopan gitu loh. Terus saya gini, "Nak, begini. Di sini Bu Devi ini perannya sebagai pengganti orang tuamu di sekolah dan juga temanmu. Tapi kamu, karena Bu Devi ini lebih tua dari kamu dan juga untuk melatih kamu bersopan santun, nggih, jadi harus tetap punya sopan santun. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua juga harus sopan." Saya tekankan begitu Pak Ilu. Bagaimana Pak Ilu? Mungkin jawaban saya kurang atau bagaimana?
ya sama Bu, itu yang kita rasakan tuh sama saja gitu. Cuma ya ini mungkin apa ya, apa sudah mulai bergeser ya budaya kita itu ya, sehingga mungkin masih kalau yang tua itu berharap begini, tapi kalau bagi kita kan enak-enak saja kan gitu. Ya nanti mungkin gini ya, mungkin saya juga akan mencoba untuk mempelajari tentang segitiga restitusi itu. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa sharing kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu Dewi atas tanggapannya. Terima kasih Pak Ilu. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya kembali. Nggih, Bu Sari, monggo. Bisa diaktifkan kameranya. Selamat malam Dewi dan teman-teman lainnya. Sampun terdengar nih? Sampun. Tadi sudah dibahas tentang posisi kontrol dan lain-lain. Malam hari ini terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa Bu Devi. Saya di sini akan merespon tentang materi penghargaan. Sebelumnya itu dulu itu saya sering memberikan penghargaan kepada murid-murid saya. Tapi penghargaannya itu biasanya di kelas saya itu murid yang bisa menjawab cepat dan tepat. Misalnya murid yang pertama atau kedua. Nah, ternyata penghargaan itu membuat murid-murid yang belum mendapat penghargaan itu merasa iri. Bahkan mereka juga ada yang sempat protes pada saya. Bu, kok yang dikasih penghargaan itu saja, sedangkan mungkin mayoritas ya murid yang aktif-aktif ya cenderung ke murid-murid yang itu saja, sehingga mereka merasa tidak diperhatikan. Juga mungkin mereka merasa iri, kok aku nggak pernah dapat penghargaan, nggak pernah dapat hadiah. Nah seperti itu, mereka protes. Saya bilangnya dikasih seperti itu Devi. Nah terus saya lama-lama juga merasa, oh memang penghargaan itu ternyata memang kurang efektif atau kurang tepat jika diberikan mungkin secara berlebihan atau secara bagaimana. Mungkin pendapatnya Bu Devi untuk menanggapi pengalaman saya ini bagaimana, monggo. Nggih, Bu Sari, terima kasih. Sebenarnya hampir sama nggih. Saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu, bahkan tapi memang dulu gitu sudah lama tidak saya lakukan karena saya sempat diprotes oleh wali murid, Bu, kok itu saja yang dapat gitu, anak saya kok nggak pernah dapat gitu. Saya pernah diprotes wali murid, terus dari situ saya pun belajar, oke, berarti mungkin langkah saya ini kurang tepat. Akhirnya saya mengganti dengan cara yang lain. Kalau dulu saya juga seperti Bu Sari, yang cepat menjawabnya, yang selesai mengerjakan dulu itu saya kasih hadiah. Bahkan modal nggih dulu itu ada nggih, walaupun harganya tidak seberapa seperti coklat itu ada, tapi lama-lama saya rasa oh itu tidak tepat. Saya juga sempat diprotes oleh wali murid. Namun setelah kita mempelajari materi budaya positif ini, saya juga menyadari oke, yang kemarin itu salah, jadi saya harus memperbaikinya dengan cara ya tadi. Ternyata penghargaan itu tidak hanya hadiah nggih. Seperti anak bisa membaca, dia bisa menghitung dengan tepat, dia hafal perkalian kalau di SD nggih. Nah, itu ternyata itu juga sebuah penghargaan ngaten. Nggih, Bu Sari, pripun? Terima kasih Bu Devi. Jadi saya terima kasih untuk materi pada hari ini, sangat luar biasa, sehingga saya akan mempertimbangkan kembali untuk dalam hal memberikan penghargaan. Terima kasih. Sama-sama. Nggih.
Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali malam ini kita dapat berkumpul di ruang virtual. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bekal dan dapat memberikan manfaat untuk kita menjadi guru yang baik. Dan sebelum saya tutup dan juga foto bersama, untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di Guru Penggerak, monggo kami tunggu di program Guru Penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk foto bersama. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu, bisa segera istirahat dan juga live dari ruang virtual ini. Selamat malam.